Selamat datang di channel yang akan membawa Anda menjelajahi sudut-sudut tersembunyi dunia satwa, di mana setiap cerita berdetak dengan ritme kehidupan liar yang memikat. Dalam episode spesial kali ini, kita tidak hanya akan berjalan melalui jejak-jejak tersembunyi serigala, tetapi juga akan menyelami kedalaman misteri ular, mengikuti langkah-langkah lembut harimau putih, dan merasakan hembusan angin kebebasan bersama kuda putih. Bayangkan, di tengah kesunyian hutan yang hanya diselingi suara dedaunan yang berbisik, serigala bergerak dengan otoritas alami yang tak tertandingi. Mata mereka berkilauan dengan cerita tak terucapkan. Dan dari kejauhan, kilauan cahaya menangkap siluet harimau putih, sebuah visi yang begitu mempesona hingga hampir terasa mitologis. Di tempat lain, di bawah langit yang luas, kuda putih berlari, membawa cerita tentang kebebasan yang tak terkekang. Apa rahasia yang mereka sembunyikan? Bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan mereka yang liar dan bebas? Siapkan diri Anda untuk sebuah perjalanan yang tak hanya akan membuka mata Anda terhadap keajaiban alam, tetapi juga akan menyentuh jiwa Anda dengan cerita-cerita tentang keberanian, kelangsungan hidup, dan keindahan yang tak terlupakan. Ini bukan sekedar perjalanan, ini adalah undangan untuk melihat dunia melalui mata mereka yang berkelana di alam liar. Jadi, apakah Anda siap untuk dibawa ke dunia yang jauh lebih besar dari imajinasi Anda? Mari kita mulai perjalanan yang akan mengubah cara Anda melihat alam selamanya. Memulai petualangan kita ke dalam rahasia alam yang tak terhitung, kita disambut oleh sosok yang kuat dan penuh misteri, serigala. Di tengah kegelapan hutan yang lebat atau padang rumput yang luas, dia muncul sebagai simbol dari insting, kecerdasan, dan kebebasan. Serigala, dengan bulu yang mencerminkan warna alam sekitarnya dan mata yang tajam, adalah pemimpin tersembunyi dari alam liar, mengajarkan kita tentang arti kekuatan dalam kesunyian. Sebagai salah satu predator paling adaptif dan sosial di alam, serigala mengajarkan kita pentingnya komunitas dan kerjasama. Melalui taktik berburu yang terkoordinasi dan hierarki sosial yang kompleks, mereka mengungkapkan kekompakan yang menginspirasi. Namun, di balik kehidupan kelompok yang terorganisir, setiap serigala juga memiliki cerita individu tentang perjuangan, kelangsungan hidup, dan semangat yang tak terpadamkan. Mari kita lanjutkan penjelajahan ini, menyusuri jejak mereka melalui hutan dan padang rumput untuk mengungkap lebih banyak tentang kehidupan serigala. Bagaimana mereka menjaga keseimbangan ekosistem dan apa saja tantangan yang mereka hadapi dalam kehidupan liar. Ikuti cerita mereka saat kita mengeksplorasi kehidupan yang penuh dengan keajaiban ini. Serigala atau dengan bahasa ilmiahnya Canis lupus merupakan salah satu spesies mamalia dari keluarga Canidae. Dikenal karena kecerdasan, struktur sosial yang kompleks, dan adaptabilitasnya, serigala dapat ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia, termasuk hutan, tundra, taiga, padang rumput, dan daerah gurun. Serigala memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa puncak, membantu menjaga keseimbangan populasi herbivora dan hewan lainnya. Habitat asli serigala sangat beragam, mencakup wilayah luas di belahan bumi utara, termasuk Amerika Utara, Eropa, Asia, dan Timur Tengah. Mereka mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan, dari hutan lebat hingga daerah kutub yang dingin. Adaptabilitas ini memungkinkan serigala untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah akibat aktivitas manusia atau perubahan iklim. Sebagai karnivora, makanan utama serigala terdiri dari daging. Mereka biasanya berburu hewan besar seperti rusa, elk, dan bison, tapi juga dapat memakan hewan yang lebih kecil seperti kelinci, tikus, dan bahkan ikan. Serigala berburu dalam kelompok yang memungkinkan mereka untuk menangkap mangsa yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri. Teknik berburu mereka yang efisien menjadikan serigala sebagai salah satu pemangsa puncak di habitatnya. Hewan ini berkembang biak sekali setahun, biasanya pada akhir musim dingin atau awal musim semi. Mereka memilih tempat yang terpencil untuk membuat sarang, seringkali di gua-gua, tebing yang terlindung, atau di antara tumpukan kayu. Satu kelompok serigala atau kawanan biasanya dipimpin oleh sepasang serigala alfa yang merupakan satu-satunya anggota kawanan yang berkembang biak. Seekor betina melahirkan 4-6 anak serigala setiap kali melahirkan. Keberadaan serigala di alam liar tidak hanya penting bagi keseimbangan ekosistem, tapi juga sebagai simbol dari wilayah liar yang masih terjaga. Perlindungan terhadap serigala dan habitatnya memerlukan kerjasama internasional dan komitmen lokal untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menyaksikan keberadaan makhluk megah ini di alam bebas. Selanjutnya dalam perjalanan kita menelusuri dunia satwa yang menakjubkan, kita berpindah dari keanggunan dan kekuatan serigala ke makhluk lain yang sama-sama memikat dan menginspirasi, yaitu ular. Dengan gerakan yang lincah dan tubuh yang meliuk-liuk, ular membawa kita ke dalam dunia yang penuh misteri dan keindahan. Ini adalah makhluk yang sering disalahpahami, dikelilingi oleh mitos dan cerita rakyat, namun memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Ular, dengan beragam spesies yang tersebar di seluruh dunia, menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan mereka, dari hutan hujan yang lembab hingga gurun yang kering. Mereka adalah predator yang efisien, menggunakan tubuh yang ramping dan kemampuan menyamar sebagai senjata utama dalam berburu. Namun, ular juga merupakan simbol generasi dan kebijaksanaan, terutama karena kemampuan unik mereka untuk mengganti kulit. Dari warna yang mempesona hingga perilaku yang mengejutkan, ular menawarkan jendela ke dalam kekuatan evolusi dan keragaman kehidupan di bumi. Mari kita selami lebih dalam untuk menghargai keajaiban ular, menjelajahi bagaimana mereka berkontribusi pada ekosistem dan mengapa perlindungan mereka penting bagi kesehatan planet kita. Ular merupakan kelompok reptil dengan ciri khas tubuh yang panjang dan tidak memiliki kaki. Terdapat lebih dari 3.000 spesies ular yang
tersebar di seluruh dunia, kecuali di Antartika, dengan beragam ukuran dari yang sangat kecil hingga yang mencapai panjang lebih dari 6 meter. Ular memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai pemangsa dan juga sebagai mangsa, menjadikan mereka bagian integral dari jaring-jaring makanan. Ular dapat ditemukan di berbagai habitat, mulai dari hutan hujan tropis, gurun, padang rumput, danau, sungai, hingga lautan. Mereka memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat berbeda. Beberapa spesies ular bahkan dapat ditemukan di kota-kota besar, hidup di taman-taman atau area terbuka lainnya. Ular merupakan hewan karnivora, dan makanan mereka tergantung pada spesies serta ukuran mereka. Ular kecil cenderung memakan serangga dan hewan kecil lainnya seperti cacing, sedangkan ular yang lebih besar dapat memangsa ikan, burung, dan mamalia seperti tikus hingga rusa. Ular menggunakan berbagai metode untuk menangkap mangsa, termasuk menyergap, mematuk, dan menginjeksikan racun, atau membelit mangsa hingga mati sebelum menelannya secara utuh. Hewan ini berkembang biak dengan berbagai cara. Sebagian besar ular tergolong dalam kelompok ovipar, yang berarti mereka bertelur. Telur tersebut diletakkan di tempat yang hangat dan aman, seringkali di dalam tanah, di bawah batu, atau di dalam tumpukan daun. Beberapa spesies ular, seperti boa dan piton, mereka tergolong kelompok vivipar, yang berarti mereka melahirkan anak yang sudah terbentuk sepenuhnya. Ada juga ular yang ovovivipar, di mana telur berkembang di dalam tubuh induk betina dan menetas saat dilahirkan. Status populasi ular sangat bervariasi tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies memiliki populasi yang stabil dan melimpah, sedangkan spesies lain dianggap rentan atau terancam punah karena berbagai faktor seperti kehilangan habitat, polusi, perubahan iklim, dan perdagangan hewan ilegal. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi spesies yang paling terancam, termasuk melalui pembentukan area perlindungan, program pemulihan habitat, dan regulasi perdagangan ular. Ular seringkali disalahpahami dan ditakuti oleh manusia, tetapi mereka memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui pengendalian populasi hewan pengerat dan sebagai sumber makanan bagi predator lain, ular membantu mengurangi penyebaran penyakit dan mendukung keanekaragaman hayati. Perlindungan terhadap ular dan habitat mereka penting untuk memastikan bahwa ular dapat terus memainkan peran mereka dalam ekosistem alami. Dari keanggunan misterius ular, kita beralih ke salah satu predator paling mempesona dan langka di dunia, yaitu harimau putih. Kehadirannya yang megah dan warna bulunya yang unik menjadikan harimau putih sebuah fenomena alam yang benar-benar menakjubkan. Di balik mata birunya yang tajam dan bulu putihnya yang luar biasa, tersembunyi cerita tentang kekuatan, ketahanan, dan keindahan alam yang tak terbantahkan. Harimau putih bukan hanya tentang penampilan yang mempesona, tetapi mereka adalah simbol dari keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Berada di puncak rantai makanan, harimau putih memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di habitatnya. Namun, keberadaan mereka yang langka dan mempesona juga menempatkan mereka dalam bahaya, menjadi target perburuan dan perdagangan ilegal yang mengancam kelangsungan hidup spesies ini. Dalam segmen ini, kita akan menjelajahi kehidupan harimau putih, dari habitat alaminya hingga tantangan yang dihadapi untuk bertahan hidup. Kita akan menyelami dunia mereka, memahami pentingnya pelestarian dan upaya yang dilakukan untuk melindungi makhluk luar biasa ini dari kepunahan. Mari bersama-sama menghargai dan mempelajari lebih lanjut tentang harimau putih, sang ikon keindahan alam yang harus kita lindungi. Harimau putih, dengan keindahan dan keunikan warnanya, merupakan salah satu varian paling mempesona dari spesies harimau atau bahasa ilmiahnya Panthera tigris. Warna putihnya bukan hasil dari albino, melainkan karena mutasi genetik yang dikenal sebagai lesisme, yang mengurangi pigmen pada bulu harimau tersebut. Meskipun mereka sering dikaitkan dengan cerita dan mitologi, harimau putih sama sekali bukan spesies yang berbeda dari harimau biasa. Harimau putih bukanlah spesies yang berdiri sendiri, sehingga mereka tidak memiliki habitat asli yang spesifik. Harimau secara umum berasal dari berbagai habitat di Asia, termasuk hutan hujan tropis, sabana, dan hutan berdaun lebar. Harimau putih yang dikenal saat ini kebanyakan berasal dari harimau bengal, yang habitat aslinya berada di India, Bangladesh, Nepal, dan Bhutan. Namun, karena kelangkaan mereka di alam liar, kebanyakan harimau putih dapat ditemukan di penangkaran atau di kebun binatang. Harimau putih, seperti semua harimau, mereka merupakan hewan karnivora yang memburu berbagai jenis mangsa. Makanan mereka utama mereka terdiri dari hewan besar seperti rusa, babi hutan, dan kadang-kadang gajah muda atau badak. Mereka adalah pemburu yang sangat terampil, menggunakan taktik penyergapan untuk mendekati mangsa mereka sebelum melancarkan serangan mematikan. Mereka berkembang biak dengan cara yang sama seperti harimau dengan warna bulu yang lebih tradisional. Mereka tidak memiliki tempat berkembang biak yang khusus dan akan mencari tempat yang aman dan tersembunyi untuk melahirkan anak-anaknya, seperti gua atau semak tebal. Seekor induk biasanya melahirkan 2-4 anak harimau dalam satu kelahiran. Anak-anak harimau ini sangat rentan dan bergantung sepenuhnya pada ibunya selama beberapa bulan pertama kehidupan mereka. Populasi harimau putih sangat sulit untuk ditentukan, terutama karena mereka sangat jarang ditemukan di alam liar. Sebagian besar harimau putih yang ada saat ini adalah hasil dari pembiakan selektif di penangkaran. Diperkirakan hanya ada beberapa ratus harimau putih di seluruh dunia, yang kebanyakan hidup di kebun binatang atau di tempat perlindungan khusus. Meskipun upaya konservasi telah meningkatkan kesadaran tentang kebutuhan untuk melindungi harimau secara umum, harimau putih tetap langka dan menghadapi tantangan yang sama dengan harimau berwarna lainnya, termasuk kehilangan habitat dan perburuan ilegal. Keunikan harimau putih tidak hanya terletak pada warna bulunya yang mempesona, tetapi juga dalam keajaiban genetik yang membuat mereka begitu langka. Perlindungan terhadap harimau, termasuk varian putih, sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menyaksikan keberadaan makhluk megah ini. Upaya konservasi yang berkelanjutan dan pendidikan tentang spesies ini dapat membantu dalam melestarikan populasi harimau di seluruh dunia.
Setelah mengeksplorasi keanggunan harimau putih, kita melangkah ke dunia yang tidak kalah mempesonanya. Kita akan bertemu dengan kuda putih, simbol kebebasan dan keanggunan yang tak tergoyahkan. Kuda putih bukan hanya makhluk mitologi yang muncul dalam berbagai cerita dan legenda, tetapi juga representasi nyata dari kekuatan, ketangkasan, dan keindahan alam. Dengan bulu putihnya yang berkilauan seperti salju dan mata yang cerdas, kuda putih mengajak kita ke dalam petualangan melintasi padang rumput luas dan lereng bukit yang hijau. Mereka mengingatkan kita tentang ikatan kuno antara manusia dan alam, menawarkan gambaran tentang keharmonisan yang dapat dicapai ketika kita hidup berdampingan dengan makhluk lain di planet ini. Dalam segmen ini, kita akan menyelami dunia kuda putih, mengagumi keindahan mereka yang tiada banding dan memahami peran mereka dalam sejarah dan budaya manusia. Kita akan menjelajahi bagaimana kuda putih telah menginspirasi seni, cerita rakyat, dan bahkan pemikiran spiritual di seluruh dunia. Bersiaplah untuk terpesona oleh keagungan dan keanggunan kuda putih, simbol dari kebebasan yang tak terkekang dan keindahan yang abadi. Kuda putih seringkali dianggap sebagai simbol keindahan, kekuatan, dan kemurnian dalam banyak budaya di seluruh dunia. Secara teknis, kuda putih bukanlah spesies atau subspesies tersendiri, melainkan kuda dengan warna bulu tertentu. Warna putih ini dapat muncul di berbagai ras kuda, dan biasanya merupakan hasil dari genetik yang mengontrol warna bulu. Kuda putih yang sebenarnya memiliki kulit yang merah muda dan mata yang biru atau coklat, berbeda dengan kuda albino yang sangat jarang dan memiliki mata merah. Kuda putih secara alami berasal dari berbagai habitat di seluruh dunia, mulai dari padang rumput, stepa, hingga hutan. Mereka telah didomestikasi oleh manusia selama ribuan tahun dan telah menyebar ke hampir semua bagian dunia. Oleh karena itu, kuda putih, seperti semua kuda domestik, tidak memiliki habitat asli dalam pengertian tradisional. Sebaliknya, mereka beradaptasi dengan berbagai lingkungan tempat manusia memelihara dan membesarkannya. Kuda putih tergolong dalam hewan herbivora, dan makanan utama terdiri dari rumput, meskipun mereka juga dapat makan berbagai jenis tumbuhan lainnya seperti daun, buah, dan biji-bijian. Kuda putih, seperti kuda lainnya, memerlukan makanan yang seimbang dan bergizi untuk memelihara kesehatan dan kinerja mereka. Makanan ini dapat termasuk jerami, alfalfa, dan pakan konsentrat yang mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan. Kuda putih berkembang biak melalui reproduksi seksual, dengan kuda putih betina melahirkan satu anak kuda putih setelah periode kehamilan yang rata-rata berlangsung sekitar 11 bulan. Tempat berkembang biak untuk kuda putih biasanya disesuaikan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan baik induk maupun anak kuda putih. Ini dapat mencakup kandang yang luas dan aman, padang rumput, dan fasilitas khusus untuk perawatan dan pemantauan selama kehamilan dan setelah kelahiran. Populasi kuda putih tidak dapat dipisahkan dari populasi kuda secara keseluruhan karena mereka merupakan bagian dari populasi kuda domestik. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, terdapat jutaan kuda di seluruh dunia, tetapi statistik spesifik untuk kuda putih tidak tersedia karena mereka dihitung sebagai bagian dari populasi kuda secara umum. Populasi kuda secara global stabil, meskipun beberapa ras khusus mungkin menghadapi tantangan tertentu terkait dengan pemeliharaan genetik dan konservasi. Dan inilah akhir dari perjalanan kita hari ini di dunia menakjubkan hewan-hewan luar biasa, dari kegigihan dan kekuatan serigala, kemisteriusan dan keanggunan ular, keberanian dan keindahan harimau putih, hingga kebebasan dan kemurnian kuda putih. Setiap hewan ini membawa cerita uniknya sendiri, mengajarkan kita tentang keberagaman, kekuatan, dan keindahan alam. Semoga video ini telah membuka mata Anda lebih lebar tentang keajaiban dunia hewan dan menginspirasi Anda untuk lebih menghargai serta menjaga keanekaragaman hayati yang kita miliki. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa terinspirasi dan ingin terus mendapatkan konten yang menarik serta bermanfaat dari kami, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Dengan berlangganan, Anda tidak hanya mendukung kami, tetapi juga akan menjadi yang pertama mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Jadi, tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.